Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan mengenai matrik permutasi, yaitu kita akan melihat nilai eigen dan vektor eigen dari matrik permutasi. Selamat menyaksikan. Kita akan melihat suatu matrik permutasi yang khusus, di mana di sini saya lambangkan dengan pika, di mana pika ini memetakan I ke I plus 1 dan K ke 1. Sebagai contoh, di sini 1 dipetakan kedua, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, dan 5 kembali ke 1. Dan permutasi seperti ini dinamakan cycle atau siklus. Nah, seperti kita ketahui, setiap permutasi itu merupakan komposisi dari cycle-cycle yang terpisah. Terpisah di sini maksudnya disjoint, sehingga untuk meninjau matrik permutasi kita cukup melihat matrik untuk permutasi cycle. Di sini kita akan melihat satu contoh. Jadi misalkan tau itu adalah permutasi seperti ini. Ini artinya 1 dipetakan kedua, 2 ke 6, 3 ke 5, 4 ke 7, 5 ke 3, 6 ke 1, dan 7 ke 4. Di sini kita bisa menuliskannya juga sebagai 1, 2, 6, lalu 3, 5, 4, 7. Ini adalah penulisan tau sebagai komposisi dari cycle-cycle yang terpisah. Sekarang kalau saya definisikan sigma seperti ini, lalu saya tulis 1, 2, 6, 3, 5, 4, 7, maka bisa dicek bahwa sigma dikalikan tau dikalikan sigma inverse itu akan menjadi 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7. Sehingga di sini untuk matrik permutasi yang berkaitan ini akan menjadi seperti ini. Jadi P sigma dikalikan P tau dikalikan P sigma inverse atau P sigma transpose itu akan menjadi 2, 3, 1 itu tadi adalah matrik seperti ini, lalu 4, 5 itu yang ini, dan 6, 7-nya yang ini. Atau di sini saya mau tuliskan sebagai matrik diagonal, di mana di diagonalnya itu terdapat matrik S1, S2, dan S3, di mana matrik S1, S2, S3 ini adalah matrik-matrik permutasi yang berkaitan dengan cycle. Sehingga di sini seperti kita ketahui bahwa P sigma itu adalah matrik uniter. Dengan demikian, di sini matrik permutasi ini similar dengan matrik diagonal yang berisi matrik-matrik siklus. Dengan demikian, untuk menemukan nilai dan vektor eigen matrik permutasi, kita dapat memperolehnya melalui nilai dan vektor eigen dari matrik siklus. Sebelum kita melihat nilai dan vektor eigen matrik siklus, di sini saya notasikan dengan C, itu adalah matrik permutasi dari Pn. Ini berarti berisi En, lalu E1, E2, sampai En-1, seperti ini. Dan C ini akan membangun kelas matrik sirkulan, yaitu matrik yang merupakan kombinasi linear dari I, C, C kuadrat sampai C pangkat N-1. Matrik C ini juga dinamakan matrik sirkulan fundamental. Nah, sekarang kita akan melihat polinom karakteristik dari matrik C. Untuk menghitung polinom karakteristik, maka kita mau menghitung determinan dari matrik TI dikurangi C. Artinya ini adalah determinan dari matrik T min 1, 0, 0, 0, T min 1, 0, 0, lalu 0, 0, 0, T min 1, dan min 1, 0, 0, 0, T. Perhatikan bahwa kita bisa mengambil sebagai tumpuan adalah baris pertama kolom pertama dan baris ke N kolom ke 1. Sehingga determinan dari matrik ini adalah T dikalikan T pangkat N-1. Ini untuk yang tumpuannya adalah di baris pertama kolom pertama. Lalu untuk yang baris terakhir kolom pertama, min 1 pangkat N plus 1, lalu min 1, lalu dikalikan min 1 pangkat N-1. Dan ini jika dijumlahkan akan sama dengan T pangkat N kurang 1. Jadi inilah polinom karakteristik dari matrik C. Akibatnya, nilai-nilai eigen dari matrik C adalah 1 omega
omega kuadrat sampai omega pangkat n-1, di mana omega itu adalah E pangkat 2 pi per n. Kemudian kita juga bisa menghitung vektor eigen dari yang bersesuaian dengan nilai-nilai eigen ini. Sebagai latihan, bisa dibuktikan bahwa vektor-vektor eigen tersebut akan merupakan kelipatan dari vektor WI. Jadi untuk nilai eigen omega pangkat I, vektor eigennya adalah kelipatan dari vektor WI, di mana WI itu adalah vektor 1 omega pangkat I sampai omega pangkat n-1i. Nah, kemudian kalau kita tuliskan dalam bentuk matrik, misalkan F itu adalah matrik yang kolom-kolomnya adalah W0, W1, sampai Wn-1. Maka kita bisa menuliskan C itu sebagai perkalian matrik yang berisi vektor eigen, kemudian matrik diagonal yang berisi nilai eigen, dikalikan F inverse. Kita juga bisa mengecek bahwa F bintang dikalikan F, di mana F bintang itu, jadi misalkan saya punya F seperti tadi, maka F bintang itu akan merupakan F, kemudian komponen dari F dikonjugat, kemudian ditranspos, dan bisa dicek bahwa F bintang dikalikan F ini akan sama dengan N dikalikan identitas. Artinya di sini F itu belum merupakan matrik uniter, tapi kita bisa mendefinisikan misalkan matrik G itu adalah 1 per akar N dikalikan matrik F, maka jika G bintang dikalikan G itu akan sama dengan 1 per akar N kali F bintang kalikan 1 per akar N F, dan ini adalah 1 per N kalikan N kali identitas. Berarti ini akan sama dengan identitas. Sehingga matrik G ini akan merupakan matrik uniter. Sekarang kalau kita tulis kembali, tadi kita sudah mengambil G itu adalah 1 per akar N kali F, maka F itu akan sama dengan akar N kali G, sehingga jika C itu sama dengan F dikalikan 1 omega sampai omega pangkat n-1 kali F inverse, maka di sini akan sama dengan akar N kali G, kemudian 1 omega sampai omega pangkat n-1, 1 per akar N G bintang. Jadi kita memperoleh dekomposisi seperti ini dengan G itu adalah matrik uniter. Jadi bisa disimpulkan bahwa C itu adalah matrik dengan nilai eigennya tidak semuanya real yang dapat didiagonalkan oleh matrik uniter. Lalu karena tadi matrik permutasi similar dengan matrik yang diagonalnya adalah matrik-matrik siklus, maka setiap matrik permutasi juga adalah matrik dengan nilai eigen yang tak harus semuanya real yang dapat didiagonalkan oleh matrik-matrik uniter. Selanjutnya nanti kita akan melihat kelas matrik yang lebih umum yang juga memenuhi nilai eigennya tak harus semuanya real yang dapat didiagonalkan oleh matrik uniter. Demikian pembahasan kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali dalam video berikutnya. Terima kasih.